Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nastain. Di video kali ini kita akan belajar matematika kelas 10, yaitu trigonometri dasar. Tanpa mengulur banyak waktu, mari kita mulai. Trigonometri dasar. Sebagai dasar, kita bahas sudut terlebih dahulu. Dalam satuan trigonometri itu ada dua. Yang pertama, satuan derajat. Dan yang kedua, satuan radian. Nah, biasanya radian ini bentuknya dalam pi. Kita akan bahas konversi dalam satuannya terlebih dahulu. Ada sebuah lingkaran atau sama dengan satu putaran, di mana satu putaran itu sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 pi radian. Jadi perlu kita ketahui, pi di dalam derajat yaitu sama dengan 180 derajat, namun di dalam sebuah nilai, pi yaitu sama dengan 3,14 atau 22/7. Yang dimaksud pi di dalam derajat karena di dalam trigonometri. Contohnya, sin 1/2 pi sama dengan sin dalam kurung 90 derajat. Sedangkan pi di dalam sebuah nilai karena di luar trigonometri. Contohnya, 1/2 pi sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 3,14. Karena di sini tidak ada trigonometrinya seperti sin, cos, tan. Coba kita bahas contoh yang pertama. Mengubah konversi satuan. Ada soal mengubah besar sudut ke dalam derajat. Nomor 1. 1/2 radian. Nomor 2. 1/2 pi radian. Nah, soal-soal ini kita akan konversikan atau kita akan ubah ke dalam bentuk derajat. 1/2 radian diubah menjadi derajat sama halnya dengan 1/2 dikali 360/2 pi, maka hasilnya sama dengan 90 derajat per pi. Dan untuk 1/2 pi radian diubah menjadi derajat sama halnya dengan 1/2 pi dikali 360/2 pi, maka hasilnya sama dengan 90 derajat. Lanjut contoh soal nomor 3. 1/3 pi radian. Nomor 4. 2/3 pi radian. Seperti sebelumnya, soal-soal ini kita konversikan atau kita ubah ke dalam bentuk derajat. 1/3 pi radian diubah menjadi derajat sama halnya dengan 1/3 dikali 180, maka hasilnya sama dengan 60 derajat. Nah, di sini kenapa langsung dikalikan dengan 180? Karena hasil dari 360 dibagi 2 pi sama dengan 180, asalkan di soal mempunyai pi juga. Pi dibagi dengan pi maka bisa dicoret. Dan untuk 2/3 pi radian, diubah menjadi derajat sama halnya dengan 2/3 dikali 180, maka hasilnya sama dengan 120 derajat. Agar lebih paham, kita coba contoh soal satu kali lagi, yaitu contoh soal nomor 5. 11/6 pi radian. Kita konversikan atau kita ubah ke dalam bentuk derajat. 11/6 pi radian diubah menjadi derajat sama halnya dengan 11/6 dikali 180. Maka hasilnya sama dengan 330 derajat. Kita masuk pembahasan contoh yang kedua. Nyatakan besar sudut ke dalam bentuk ukuran radian. Nah, kali ini kita diminta mengkonversikan atau mengubah dari derajat menjadi bentuk radian. Nomor 1, 45 derajat. Nomor 2, 90 derajat. Nomor 3, 240 derajat.
Nomor 4. 270 derajat. Nomor 5. 300 derajat. Nah, soal-soal ini kita akan konversikan atau kita akan ubah dari bentuk derajat diubah menjadi ukuran radian. 45 derajat diubah menjadi ukuran radian sama halnya dengan 45 dikali 2pi per 360. Maka hasilnya sama dengan 1/4pi radian. 90 derajat diubah menjadi ukuran radian sama halnya dengan 90 dikali 2pi per 360. Maka hasilnya sama dengan 1/2pi radian. 240 derajat diubah menjadi ukuran radian sama halnya dengan 240 dikali 2pi per 360. Maka hasilnya sama dengan 4/3pi radian. 270 derajat diubah menjadi ukuran radian sama halnya dengan 270 dikali 2pi per 360. Maka hasilnya sama dengan 3/2pi radian. 300 derajat diubah menjadi ukuran radian sama halnya dengan 300 dikali 2pi per 360. Maka hasilnya sama dengan 5/3pi radian. Kita masuk pembahasan contoh yang ketiga. Nyatakan satuan putaran ke dalam derajat. Di contoh soal yang akan dibahas ini, kita diminta untuk mengkonversikan atau mengubah satuan putaran diubah menjadi derajat. Nomor 1, 1/2 putaran. Nomor 2, 1/4 putaran. Nomor 3, 2/3 putaran. Nah, soal-soal ini kita akan konversikan atau kita akan ubah dari satuan putaran ke bentuk derajat. 1/2 putaran diubah menjadi bentuk derajat sama halnya dengan 1/2 dikali 360 derajat. Maka hasilnya sama dengan 180 derajat. 1/4 putaran diubah menjadi bentuk derajat sama halnya dengan 1/4 dikali 360 derajat. Maka hasilnya sama dengan 90 derajat. 2/3 putaran diubah menjadi bentuk derajat sama halnya dengan 2/3 dikali 360 derajat. Maka hasilnya sama dengan 240 derajat. Masuk ke pembahasan trigonometri, sebagai dasar kita bahas sudut istimewa terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa hafalkan sudut istimewa ini sebelum masuk ke pembahasan trigonometri. Dimaksud sudut istimewa yaitu sudut yang nilainya bagus. Di sudut istimewa ini terdapat sinus, kosinus, dan tangen. Dengan sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Serta ada tambahan 37 derajat dan 53 derajat. Tangen di sini sama halnya dengan tangen alfa sama dengan sinus alfa dibagi kosinus alfa. Seken alfa sama dengan 1 bagi kosinus alfa. Koseken alfa sama dengan 1 bagi sinus alfa. Koten alfa sama dengan 1 bagi tangen alfa. Contoh. Seken 60 derajat sama dengan 1 dibagi kosinus 60 derajat sama dengan 1 dibagi 1/2, maka hasilnya sama dengan 2. Koseken 30 derajat sama dengan 1 dibagi sinus 30 derajat sama dengan 1 dibagi 1/2, maka hasilnya sama dengan 2. Koten 45 derajat sama dengan 1 dibagi tangen 45 derajat sama dengan 1 dibagi 1, maka hasilnya sama dengan 1. Koseken 53 derajat sama dengan 1 dibagi sinus 53 derajat sama dengan 1 dibagi 4/5, maka hasilnya sama dengan 5/4. Seken 30 derajat sama dengan
1 dibagi kosinus 30 derajat, sama dengan 1 dibagi akar 3 per 2, sama dengan 2 dibagi akar 3, dikali akar 3 dibagi akar 3. Maka hasilnya sama dengan 2 per 3 akar 3. Oke teman-teman, semoga video yang barusan kita bahas bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Dadah.